Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Sebaiknya Anda Tahu. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, tahun 2020 Kabupaten Musirawas akan mengadakan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan memimpin Musirawas 5 tahun ke depannya. Lalu apa saja kriteria yang dicari oleh masyarakat Musirawas? Untuk itu, sebaiknya Anda tahu kali ini akan mengangkat tema tentang kriteria calon kepala daerah Musirawas tahun 2020. Dan telah hadir bersama saya dua orang narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Kurniawan Eka Saputra atau yang akrab disapa Bapak Eka Rahman. Beliau merupakan tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kota Lubuk Linggau periode 2004-2009 dan juga 2009-2014. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya manggil Mas Eka atau Pak Eka nih? Terserah lah. Mana yang enak? Kalau dari gaya ini kayak enaknya dipanggil Mas saja ya. Oke, sip. Mewakili jiwa muda nih. Iya. Mas Eka, terima kasih sudah hadir di Sebaiknya Anda Tahu. Sama-sama. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Firdaus Syiola. Beliau merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musirawas dan beliau juga merupakan bakal Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum Pak Firdaus, gimana kabar hari ini? Sehat ya? Oke, selamat datang di Sebaiknya Anda Tahu. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama kedua narasumber kali ini tentang tema kriteria calon kepala daerah Musirawas 2020. Baiklah, di awal kita mungkin ke Mas Eka dulu nih. Mas Eka, menurut Mas Eka nih, antusias masyarakat dan juga bakal calon kepala daerah menjelang pelaksanaan Pilkada Musirawas 2020 ini seperti apa? Oke, Pian. Terima kasih. Berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya di 2010, saya pikir kalau kita lihat di permukaan ya, di permukaan, ini hingar-bingarnya agak kurang gitu ya. Betul. Antusiasme masyarakat itu agak berkurang karena kita tidak bisa sebagai sebuah pesta demokrasi. Betul. Kalau kita ada kata pesta itu tentu pasti meriah begitu ya. Meriah ya. Nah, dalam tanda petik kemeriahan ini yang belum terlihat atau belum terasa. Atmosfernya belum terasa. Atmosfer sebuah pesta demokrasi belum terasa sampai saat ini. Padahal kalau kita lihat misalnya dari aspek dalam pilkada, misalnya ada dua kata kunci yang selalu didengung-dengungkan oleh orang secara teoritis ya, yaitu elektabilitas dan popularitas. Betul. Nah, tentu kalau 2020 kurang dari 1 tahun lagi loh. Betul. Waktu yang tersisa untuk kontestasi ini ya, hitungan bulan. Tentu tidak mudah untuk mencapai digit-digit popularitas maupun digit-digit elektabilitas. Nah, jika memang beberapa bakal calon yang serius untuk ikut berkontestasi di Pilkada Musirawas tahun 2020, seharusnya hari ini sudah kelihatan. Betul. Sudah kelihatan. Sudah tercium lah. Sudah tercium. Setidaknya dia sudah declare, sudah berkomunikasi dengan masyarakat maupun dengan partai politik sebagai salah satu stakeholder yang nanti akan terlibat. Saya pikir layak untuk nanti ditanyakan kepada narasumber di samping saya, apakah dalam kapasitas sebagai ketua Golkar sudah banyak calon yang melakukan komunikasi politik secara internal ke partai, dan ini akan menarik untuk kita lihat sebenarnya di bawah permukaan seperti apa. Dalam politik itu kan selalu ada dua, ada di atas panggung, kemudian ada di belakang panggung. Nah, kita ingin melihat sebenarnya teorinya fakta di belakang panggung ini dari para pelaku ini. Itu dulu mungkin statement saya di awal. Jadi sebenarnya untuk bisa dikasih kesimpulan untuk Musirawas sendiri masih abu-abu begitu ya? Untuk calonnya sendiri, siapa sih sebenarnya yang akan tarung gitu? Ya, betul. Di luar incumbent, betul. Saya pastikan incumbent mungkin yang lebih ini akan mencalonkan diri. Namun kompetitor dia selain incumbent ini siapa?
sampai hari ini sinyalnya belum juga ya. belum terlihat. Dan Message yang dia kirim ke partai politik, ke masyarakat bahwa dia akan pendekatan pun tidak terlihat begitu ya. Dia sebagai salah satu kontestan serius itu hari ini belum terlihat di permukaan. Saya kurang tahu kalau di belakang panggung. Betul sekali. Sebelum kita ke Mas Firdaus, ini masih di Mas Eka Rahmat. Bagaimana dengan pantauan kita? Kira-kira apakah kompetitor incumbent sekarang di 2010 akan kembali berkompetisi di kontestasi ini? Atau masih abu-abu lagi gini? Enggak, saya melihat kompetitor secara regulasi dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang, incumbent hari ini masih diperbolehkan, dia baru satu periode, dan dia tentu dengan tidak mendahului deklarasi yang bersangkutan, saya memprediksi bahwa beliau akan ikut kembali berkontestasi di 2020 ini. Persoalannya apakah dia akan melanjutkan periode kedua dengan pasangan lama, atau kemudian pasangannya ini sama-sama menjadi kompetitor begitu, akan ikut berkontestasi juga, baik itu selaku calon bupati maupun secara calon wakil bupati. Karena mesti diingat hari ini pasangan dia yaitu Hajah Suwarti adalah juga ketua partai hari ini. Beliau adalah ketua partai Gerindra Kabupaten Musirawas dengan perolehan kursi yang saya pikir cukup signifikan untuk berdiri sendiri. Nah ini layak kita tunggu nanti. Kita tunggu, betul sekali. Oke, Mas Eka, kita ke Mas Firdaus. Mas Firdaus sebagai ketua DPD Partai Golkar, bagaimana pantauan kita seperti yang dibilang sama Mas Eka Rahman? Di balik layarnya apa yang terjadi? Ya cukup mendekati kebenaran. Sampai saat ini malahan kita orang partai yang berupaya menjalin komunikasi dengan para tokoh-tokoh. Begitu. Ya, tapi bahasa komunikasi ya semuanya belum ada komunikasi, termasuk kami pun belum ada komunikasi. Jadi kalau memang itu bakal kandidat memang belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi saya yakin itu tidak mungkin tidak ada. Ini masih malu-malu ini. Mungkin melihat momen yang tepat. Betul. Dan mereka juga mau melihat perahu mana yang kira-kira akan mengantarkan mereka begitu ya. Salah satu menjadi pertimbangan. Untuk Partai Golkar sendiri, apa sih sebenarnya kriteria yang dicari oleh Partai Golkar untuk calon kandidat yang akan memimpin Musirawas di 2020? Ya, Partai Golkar berkomitmen untuk mencari figur yang benar-benar berkomitmen untuk membangun daerah. Itu yang paling pokok pertama, karena permasalahan masyarakat itu belum menjadi ya untuk saat ini ya. Saya kelihatan ini belum ada kelihatan untuk penyelesaian permasalahan pokok masyarakat. Banyak permasalahan masyarakat itu belum begitu kelihatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Saya yakin Berarti catatan negatif ya dari Golkar ya? Ya benar. Ini saya yakin ini menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih ke depan. Betul. Jangan masyarakat tidak cukup dengan seremonial dengan acara yang seremonial. Betul. Yang mau yang nyata. Ini menjadi bahan pokok pemikiran juga untuk kandidat yang terdepan. Untuk Musirawas sendiri, sebenarnya Mas Firdaus tadi berbicara tentang permasalahan. Apa yang menjadi main problem dari Musirawas sendiri? Masyarakatnya apa sih sebenarnya? Ya tentu kemiskinan itu paling pertama. Kemudian ya penyebab kemiskinan banyak hal. Pernah saya menyampaikan bahwa kemiskinan ini terjadi oleh beberapa hal. Pertama, kemiskinan itu terjadi natural, artinya kemiskinan alami. Kemiskinan alami ini ya orang cacat, orang tua jompo. Betul. Ini pasti dia miskin. Sekarang pemerintah hadir belum di sini? Betul. Sudah memberikan solusi belum begitu ya? Itu kemiskinan. Kemiskinan kedua ya kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan oleh ada kebijakan pemerintah atau tidak ada kebijakan pemerintah. Ini juga membuat miskin. Contoh ketika akses transportasi belum ada. Betul. Itu artinya ini kemiskinan oleh struktural, tidak ada kebijakan pemerintah. Iya, dan itu juga yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di Musirawas begitu ya. Kemudian kemiskinan ada oleh kebijakan pemerintah, salah satunya ini bukan mengkritik atau membantah kebijakan pemerintah tentang undang-undang lingkungan hidup pembakaran lahan. Betul. Dengan ada undang-undang ini, masyarakat sekarang ini agak sedikit ketakutan untuk berkebun. Padahal cari cara mereka kehidupan hasilnya dari berkebun begitu ya. Nah, dengan ada undang-undang ini belum ada solusinya untuk cara bagaimana masyarakat tidak berkebun dengan membakar lahan seperti yang dilarang undang-undang. Tapi ada juga solusi pemerintah untuk
larangan tersebut, ya, masyarakat bisa berkumpul. Oke, dan jadi biar masyarakat juga tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak melanggar begitu ya. Iya. Oke, Mas Firdaus, Mas Eka, masih banyak yang perlu kita bahas, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sebaiknya Anda Tahu, dan kita masih bersama dua orang narasumber kita, yaitu Mas Kurniawan Eka Saputra atau yang akrab disapa Mas Eka Rahman, dan juga ada Mas Firdaus Ciola yang masih setia bersama Sebaiknya Anda Tahu kali ini. Kuyung Pir. Ciri khas Musiras, kuyung. Oke, Mas Eka, Mas Firdaus. Kita tadi berbicara tentang partai. Tentu saja kalau ada partai yang dicari kriteria, yang dicari kriteria tentu saja ada figur begitu. Lalu kalau untuk Mas Eka sendiri nih, figur di Musirawas siapa nih kira-kira yang terbaca, yang kira-kira layak lah untuk ikut kontestasi politik ini? Baik, Din. Ada beberapa hal saya akan tarik ke belakang dulu ya. Tadi saya jelaskan bahwa pilkada ini agak sepi dari hingar-bingar ya, agak sepi dari hingar-bingar. Nah, ada apa sebenarnya? Saya melihat ini kan ada sebenarnya sebuah kondisi akibat sebenarnya, diakibatkan oleh misalnya di undang-undang tentang pemilu termasuk pilkada ini ada pembatasan-pembatasan. Yang saya maksud pembatasan apa? Misalnya ketika anggota DPR, TNI, Polri, ASN, kalau dia mau mencalonkan diri harus mundur secara permanen. Betul. dari itu. Nah, ini menyebabkan juga orang kemudian sedikit menahan diri untuk maju. Padahal misalnya sumber kepemimpinan, potensi-potensi kepemimpinan salah satunya ada pada lembaga-lembaga DPR ini. Ada pada lembaga-lembaga birokrasi pemerintah daerah ini. Nah, dalam konteks ini misalnya DPR hari ini ya, itu dilantik pun belum ya. Baru Musirawas misalnya bulan September ya. September akhir baru dilantik, kemudian sekitar bulan 6 nanti kalau dia mencalonkan diri harus mundur. Betul. Ya. Nah, itu menjadi harus mundur ya. Jadi sekitar 8 bulan menjabat, tentu kalkulasinya harus betul-betul dilihat dan siap mental juga ya kira-kira ya. Jadi kalau dia jangan salah tidak melihat peluang menangnya membesar, dia kemungkinan tidak akan ikut berkontestasi. Ini faktor saya pikir faktor pertama dari penyebab regulasi yang menyebabkan sedikitnya orang untuk ikut berkontestasi dalam pilkada karena harus mundur secara permanen. Nah, dari situ misalnya kalau kita lihat kalau ini dibuka, para pimpinan parpol, para pimpinan DPR itu sebenarnya memenuhi kriteria sebagai bakal calon pemimpin ya di beberapa daerah. Betul. Dan termasuk kita sendiri misalnya punya pengalaman bahwa potensi kepemimpinan itu tidak hanya dari jalur birokrasi tapi juga dari jalur partai politik. Betapa banyak orang-orang dari jalur non birokrasi kemudian menjadi pemimpin yang hebat misalnya. Kita lihat di RK Ridwan Kamil itu pemimpin yang hebat di luar jalur birokrasi. Ahok, Jokowi itu beberapa contoh figur pemimpin yang memang lahir dari non birokrasi tapi dia punya leadership yang strong ya, yang kuat itu. Nah, ini kita lihat di sana. Figur-figur misal pimpinan DPR incumbent Yudi Pratama, Firdaus Ciola hari ini misalnya dari Demokrat itu Ismun Yahya, kemudian itu saya pikir Alamsah Amanan misalnya itu adalah figur-figur pemimpin. Diingat kepala daerah kan jabatan politis ya. Betul. Nah, pemimpin politis yang punya potensi yang luar biasa. Di luar dia sudah mengenal daerahnya, tentu juga dia sudah teruji selama ini dalam kepemimpinannya. Setidaknya misalnya walaupun dia belum pernah di legislatif, dia pernah mengelola partai politik dan bukan hal yang mudah menurut saya mengelola sebuah partai politik. Secara teoritis ada dua hal sebenarnya menjadi kriteria kita untuk memilih secara personal ya, untuk memilih untuk orang bisa mendeklarasikan diri sebagai seorang kandidat, yaitu 2M saya sering mengistilahkannya. 1 mau, kedua mampu.
Betul. Ya. Tidak cukup mau saja misalnya, tapi dia kemudian orang memandangnya tidak mampu. Nah, faktor personalnya, faktor internalnya mau dan mampu. Mampu nanti ini akan dilihat oleh Kebalikan orang. begitu Ya, orang eksternal yang akan melihatnya. Mampu tidak dia dalam banyak hal mampu. Mampu secara leadershipnya, mampu secara personalitinya, mampu pengalamannya, mampu banyak hal dari aspek ini yang tadi misalnya disebut oleh kriteria oleh Pak Firdaus tadi ya. Dan saya melihat misalnya tadi statement Pak Firdaus itu ada sinyal. Sinyal bahwa ya dia menganggap ada aspek sisi negatif dari kepemimpinan incumbent hari ini. Saya pikir agak kalau sinyalnya itu disampaikan mungkin kemungkinan Golkar tidak akan mengusung incumbent hari ini ya misalnya. Dan ini sebenarnya peluang untuk kandidat lain untuk mendekati Partai Golkar begitu ya. Tentu itu beberapa hal. Banyak saya pikir yang bisa kita lihat dari sana. Tapi sebelum itu saya ingin melihat misalnya statement dari Pak Firdaus terkait figur, kriteria atau ini yang di tingkat praktisnya, di tingkat nyatanya nanti kita akan melihat figur ini nilai positifnya di sini, nilai negatif walaupun ini secara objektif ya secara subjektif dari kita. Saya pikir itu dulu. Oke. Nah, kita kembali ke Mas Firdaus. Mas Firdaus, ini Mas Eko udah menjelaskan Terus untuk Partai Golkar sendiri, apakah kita sudah melihat nih, kira-kira pendekatannya? Nah, tadi Mas Firdaus bilang biasa calon kandidat yang akan mengadakan pendekatan sepertinya, dan ini kayaknya kebalikan nih. Jemput bola nih dari partai nih. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana itu? Saya sedikit tadi dari pernyataan Bang Eka bahwa dari sisi incumbent sekarang ada kekurangan atau negatif, itu bukan kekurangan atau negatif, cuma catatan bagi kami. Raport merah lah ya. Kami ingin pemerintah ke depan yang benar sebagai bentuk evaluasi lah gitu ya. Untuk berkomitmen untuk memajukan daerah. Jadi kalau masalah kriteria ya kita harus melihat beberapa, ya tadi sudah disebut 2M tadi, mau dan mampu begitu. Mampu ini banyak benar ini. Betul. Kan? Mampu secara personalitinya, mampu yang mungkin yang disimpan Bang Eka ini mampu yang di masalah logistik saya kira. Betul. Karena tidak munafik itu jadi salah satu faktor penting juga begitu ya. Itu secara gamblang. Tapi itu menjadi bahan memang pemikiran seluruh kandidat itu. Dan ini musirawas. Musirawas ini kan melihat musirawas tidak cukup dengan satu sisi. Musirawas ini ada beberapa pembagian daerah atau pemetaannya, sering disebut ada wilayah Musi, ada wilayah tengah, atau ada wilayah utara. Nah ini harus dilihat secara langsung sekarang. Bupati sekarang itu baru ada di wilayah utara. Nah artinya ada tidak keterwakilan dari satu sisi wilayah. Nah ketika kita mencari figur, mungkin nanti semua partai akan pasti seperti itu. Akan melihat penantang ataupun lawan pasti seperti itu. Melihat dari dua sisi. Ini tidak diartikan. Saya lihat di pusat juga presiden juga ya tetap ini. Identitas juga dipakai kemarin Pak Jokowi dengan Timur. Periode kedua walaupun tidak dengan kedaerahan tapi dengan golongan. Representasi tadi. Artinya tetap di musirawas juga seperti itu. Nah, kita pasti melihat itu. Walaupun kita mencari, ya Golkar bisa dikatakan akan sedikit akan mencari penantang bagi kami. Menarik ya. Wah ini udah jadi terjawab begini Mas Eka. Bukan clue lagi, ini udah terjawab berarti sepertinya. Karena beliau juga kemarin salah satu diusung oleh untuk 2010 incumbent ya. 10 ya. Nah kita berbicara tentang kedaerahan. Ada tadi Mas Eka bilang, Mas Firdaus juga bilang personality gitu, leadership. Nah, apakah faktor dari istilah putra daerah atau putri daerah itu menjadi faktor yang utama juga nih untuk memilih kandidat begitu? Saya kira tetap itu menjadi juga bahan pertimbangan, walaupun tidak secara utuh keseluruhan. Karena itu akan mengaitkan dengan peluang keterpilihan. Ketika kita tidak melihat itu, tidak cukup waktu untuk kandidat untuk mengadakan perlawanan yang incumbent. Nah, kalau dia sudah kelihatan dari awal dia berada di mana, ini akan kelihatan juga dia ada dukungan dari mana.
Oke. Itu artinya jadi pertimbangan pokok. Betul. Oke, Mas Eka. Kalau menurut Mas Eka sendiri, apa sih yang paling jadi faktor paling utama nih dari seorang kandidat begitu? Dari faktor atau logistik malah? Atau mencari yang kira-kira dari faktor logistik seperti Mas Firdaus tadi bilang itu menjadi faktor penting begitu? Secara teoritis banyak hal ya sebenarnya. Ada ya tadi yang disebut setelah peristiwa asrama Papua saya agak mengurangi untuk berkomentar tentang ini sangat sensitif sekali begitu ya. Saya lebih senang melihatnya mengistilahkannya dengan geopolitik ya. Geopolitik penting misalnya untuk beberapa termasuk di Sumsel misalnya kalau Lahat pasangannya Komering misalnya, kalau Komering pasangannya Lahat. Geopolitik tetap menjadi pertimbangan untuk memenangkan, tapi saya pikir itu signifikansi perlu kita ukur. Nah, banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi faktor dari keterpilihan seseorang dalam sebuah kontestasi termasuk di dalamnya pilkada ya. Banyak penelitian, salah satu yang bisa saya ingat itu adalah penelitian orang kita juga, Profesor Amjulan Rifai misalnya yang melakukan penelitian tentang pilkada di beberapa daerah dan dia menyimpulkan politik transaksional menjadi faktor dominan menjadi faktor dominan dari motif seseorang untuk memilih. Walaupun di banyak daerah itu ternyata di banyak kasus ternyata ini dipatahkan juga misalnya. Strong leadership, kekuatan memimpin itu kepemimpinan, potensi kepemimpinan itu juga menjadi faktor yang luar biasa untuk ini. Misal kita bisa lihat contoh bagaimana Tri Risma hari ini, Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, Ahok misalnya, itu beberapa contoh bahwa dia tidak mengedepankan logistik. Jadi mematahkan teori tentang politik transaksional. Tapi saya lihat pada daerah-daerah yang political education-nya kurang, pendidikan politiknya agak kurang. Nah, ini catatan juga bagi Partai Golkar sebenarnya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 2009 dan 2 2011 tentang partai politik, political education ini kan sebenarnya tanggung jawab daripada partai politik kan. Ketika political education-nya rendah, partai politik saya pikir gagal untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita berpolitik yang santun, yang bersih, yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan demokratisasi. Itu saya lihat seperti itu. Nah, melihat hari ini di 2015 saya tidak melihat incumbent ini dari aspek logistik. Ya. Kalau kita mengasumsikan incumbent ini menang karena partai logistik, saya pikir tidak juga ya. Betul. Mungkin kompetitornya agak ada faktor kompetitor juga, itu menjadi faktor penting ya, kita melihat kompetitor. Dalam arti di Musirawas itu bukan menjadi faktor utama, tapi tetap saja menjadi faktor yang penting. Bagaimanapun orang selalu mengistilahkannya sekarang dengan dibagi dua misalnya. Apakah biaya politik? Kalau biaya politik lumrah. Politik perlu biaya, betul kan? Ya, cost politik, cost politik, atau money politik. Nah, ini kan Keduanya sama. Keduanya agak susah kita untuk berhubungan dengan memilahkan gitu ini. Tapi saya pikir logistik tetap menjadi faktor penentu gitu ya, juga. walaupun belum tentu menjadi utama begitu ya. Betul. Nah, saya ingin menambahi sedikit sebenarnya. Mas Eka, mohon maaf. Sebelum ditambahkan, siap. Sepertinya kita jedah dulu nih Mas Eka. Ini kalau memang ngobrolnya asik nih nggak terasa gitu. Mohon maaf Mas Eka, siap, lanjut. Rehat sejenak. Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami. Kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini tetap di Silampari TV. Terima kasih Anda masih bersama Sebaiknya Anda Tahu, dan kita akan melanjutkan tentang pembahasan tema kali ini, yaitu kriteria calon kepala daerah di Musirawas tahun 2020. Masih bersama dua orang narasumber kita, yaitu ada Mas Eka Rahman dan juga Mas Firdaus Ciola.
Mas Eka, Mas Firdaus, kita ada di segmen ketiga ini, segmen terakhir. Kita lanjutkan dulu nih ke Mas Eka lagi nih. Ada sesuatu yang belum tersampaikan, silakan Mas Eka. Oke, saya melihat, saya akan menyambungkan dari segmen pertama, kita segmen di kedua. Segmen pertama kita melihat bahwa antusiasmenya agak kurang, agak kurang. Di segmen kedua kita melihat bahwa ada declare dari Ketua Partai Golkar bahwa mungkin dia akan memberikan figur alternatif lain. Betul. Nah, tentu kalau figur alternatif lain ini nggak ada, misalnya kan menarik. Misalnya masyarakat Musirawas menunggu statement Ketua Golkar, apakah beliau bersedia misalnya untuk ikut berkontestasi ketika ketika ini merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri, sebenarnya. Kan itu yang saya pikir menarik, saya menyambungkannya di segmen 1 dan segmen 2 ini, karena itu tadi beberapa kriteria yang selalu kita ungkapkan tadi sudah ada pada beliau. Pertama, tentu misalnya untuk seorang maju menjadi kandidat ada 2 cara. Satu, perseorangan, kedua melalui partai politik. Beliau ketua partai. Betul. Ya kan? Sudah mewakili salah satu. Ya, berbicara popularitas dan elektabilitas, beliau baru menjadi calon terpilih di DPR-nya. Tentu kriteria ini layak untuk menjadi pertimbangan, walaupun kembali kita akan menyerahkan keputusan ini kepada personal yang bersangkutan. Meski saya harus merefresh kembali ingatan saya tentang kampanye kan, misalnya beliau tagline-nya adalah Sungai Pinang memanggil ya. Musirawas memanggil ya. Musirawas memanggil. Ini Musirawas sudah memanggil. Ini Musirawas memanggil untuk kesekian kalinya. Saya pikir itu saja statement awal saya. Kita kembali ke Mas Firdaus. Ini kayaknya sudah digiring nih, sudah digiring bolanya. Saya nggak menggiring. Saya mencoba menyambungkan saja ini. Gimana nih Mas Firdaus? Apakah benar nih kata Mas Eka? Jangan-jangan kriteria yang kita sebutkan tadi sudah ada di Mas Firdaus sendiri gitu? Mas Eka sangat cerdas untuk saya kira Partai Golkar dari awal kami juga sudah menyampaikan bahwa Golkar tidak kekurangan kader untuk memimpin masyarakat. Betul. Banyak kader Golkar yang siap untuk memimpin masyarakat. Jadi Golkar artinya berpengalaman dari kemarin. Golkar mengusung kandidat, setelah terjadi sedikit banyak mungkin Golkar merasa kata kecewa itu bukan sedikit mungkin tidak terperhatikan, baik itu dari tujuan Golkar untuk mengusung beliau ataupun hal yang lain. Memang Golkar merasa sedikit tertinggal. Nah, untuk yang baru ini kita berbicara tentang pemimpin yang baru. Bisa dikatakan untuk calon dulu, calon kandidat. Apa yang akan menjadi pembelajaran dari Partai Golkar itu sendiri untuk memilih kriteria dengan sosok yang lain mungkin dari incumbent begitu? Ya, maka tadi saya ngomong bahwa Golkar tidak kekurangan kader. Betul. Dan kali ini apa kira-kira yang akan dicari yang benar-benar yang berbeda dengan apa yang membedakan dengan incumbent begitu? Ya, banyak hal seperti program Golkar ataupun keinginan dari Golkar itu belum bisa tersalurkan, dan ini Golkar kepingin ya orang-orang Golkar sendiri untuk memimpin ke depan biar sesuai dengan visi misi Golkar. Karena Golkar kan jelas untuk kekaryaan. Nah, berbicara tentang karya di Musirawas, kira-kira apa sih potensi yang ada di masyarakat dan kira-kira bisa menjadi potensi daerah bisa mendapatkan untuk pendapatan sendiri baik untuk ke daerah ataupun masyarakat sendiri? Untuk Musirawas gimana? Saya kira banyak. Dan salah satu Sungai Musi itu menjadi ikon Musirawas. Betul. Di situ bisa menjadi lumbung gizi. Kalau dikelola benar Sungai Musi itu berserta anak-anak sungainya, ini akan menjadi lumbung gizi. Artinya ini menjadi di sektor perikanan. Betul. Kemudian dari lain menjadi sektor pariwisata. Itu bisa dikembangkan. Kemudian di ketiganya ada di sana kan Sungai Musi ini beserta sungai anak-anak sungai lain kan ada isi alamnya, di situ ada pasir, tambang. Ini bisa dikelola juga untuk kesejahteraan rakyat dan untuk PAD Musirawas. Musirawas itu salah satu. Kemudian Musirawas ini kan hutan masih sangat luas. Kalau wilayah berbicara hutan mungkin di wilayah selatan. Saya berulang kali menyampaikan bahwa perlu ke depan ada penataan ulang, bukan penghapusan, penataan ulang termasuk kaitan izin di kehutanan. Terima kasih. Nah, ini perlu digali bersama, karena saya berprinsip gini, bahwa pemerintah harus menata ulang siapa penguasa sektor hulu,
siapa penguasa di sektor hilir. Berarti kalau ini pasti orang baru nih kayaknya kalau ini. Kita masih menebak gitu ya. Menata ulang sektor hulu ini. Contoh di perkebunan, ini sektor hulu. Sektor hilir ini ya mungkin di pengolahan hasil perkebunan. Ini masih menjadi misteri ini Mas Eka. Oke. Ada lagi Mas? Saya kira artinya Golkar akan memandang seperti itu. Oke. Dan ini juga masih ada beberapa bulan lagi ya. Dan kita juga seperti Mas Firdaus bilang, Golkar tidak kehilangan sosok begitu ya. Figurnya ada masih banyak gitu ya. Oke, Mas Eka, Mas Firdaus, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas untuk tema kali ini. Ini semakin ngobrol nih semakin panas gitu semakin ya. panas ya. Tapi sayang sekali ini waktu juga yang memisahkan kita. Sip. Dan sebelum kita berpisah, mungkin bisa disampaikan apa sih harapan dari Mas Eka dan juga Mas Firdaus untuk pemilihan kepala daerah di Musirawas 2020. Silakan dari Mas Eka. Baik, saya pikir dimanapun yang namanya pilkada tentu untuk menemukan pemimpin yang akseptabel ya, yang diterima, yang diharapkan oleh masyarakatnya. Saya berharap masyarakat Musirawas akan menemukan figur-figur yang diharapkannya. Ada banyak figur yang punya akseptabilitas, punya kemampuan untuk itu. Kalau boleh saya menyebut nama, misalnya ada Pak Isbandi Arsad, ada Haji Sulaiman Kohar, ada Sony Ketua PDI misalnya, ada Dr. Andos Mukhlisin, itu untuk menyebut beberapa figur. Tinggal kita milih dan tentu pilihan inilah nanti yang akan diakomodir oleh partai politik. Mana sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat, bukan mana yang diinginkan oleh partai politik. Betul. Saya pikir itu. Oke. Terima kasih Mas Eka. Selanjutnya Mas Firdaus, apa menjadi harapan dari Mas Firdaus mewakili Partai Golkar? Ya, harapan kita tentunya nanti Musirawas mendapat pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu harapan kita. Oke. Kembali ke masyarakat ya, bukan partai begitu ya? Benar. Karena partai ini tetap melihat apa sih keinginan masyarakat. Betul Itu akan sekali. menjadi patokan untuk kebijakan. Oke, baiklah. Dan kita juga berdoa semoga Musirawas mendapatkan pemimpin yang tepat, terbaik, Amin. dan juga Amin. amanah begitu untuk 2020 untuk 5 tahun ke depan. Mas Eka, Mas Firdaus, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Sama-sama, untuk hadir di sama-sama. Sebaiknya Anda Tahu. Semoga kita ada kesempatan lagi, kita ketemu lagi untuk membahas tema yang berbeda. Siap. Pemirsa, Sebaiknya Anda Tahu, terima kasih Anda telah setia bersama Sebaiknya Anda Tahu untuk episode kali ini dengan tema kriteria calon kepala daerah Musirawas 2020 bersama narasumber kita yaitu Mas Eka Rahman dan juga Mas Firdaus Ciola. Tetap saksikan Sebaiknya Anda Tahu hanya di Silang Pari TV. Saya Albu Kolbin, pamit. Sampai jumpa.